Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang vasodilator. Vasodilator merupakan golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah agar dapat mengalir dengan lebih lancar. Aliran darah yang lancar akan membantu proses atau beban kerja dari jantung untuk memompa darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Vasodilator bekerja dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah. Golongan obat ini sering digunakan untuk hipertensi, preeklamsia, gagal jantung, angina, kardiomiopati, pendarahan subaraknoid, sindrom Raynaud, atau netropati diabetik. Beberapa contoh obat yang masuk dalam golongan vasodilator adalah antagonis kalsium, nitrat, dan ACE inhibitor. Ini merupakan definisi dari vasodilatornya. Obat yang bersifat pada arteriol sehingga berkhasiat menurunkan tekanan darah. Arteriosklerosis adalah gangguan arteri yang paling sering terjadi ketika pembuluh darah menyempit dan kelenturannya menghilang. Ini adalah contoh gambarnya ya. Jadi yang mempunyai penyakit arteriosklerosis ini adalah yang ini ya, yang sebelah kanan. Jadi ada tumpukan atau penghalang di situ pembuluh darahnya. Ya, jadi yang akan menghambat mengalirnya darah. Vasodilator itu akan mengikis atau merelekskan otot yang ada sumbatannya itu. Penyempitan ini menimbulkan iskemia, yaitu keadaan kekurangan darah dalam jaringan. Karena ada penyempitan, ada benjolan di pembuluh darah ini, maka akan terjadi kekurangan darah. Ya, itu adalah menyebabkan penyakit arteriosklerosis itu. Akibat terjadinya penyempitan jantung, maka akan terjadi angina pectoris, sedangkan otak akan terjadi kemunduran intelijensia ya, kecerdasan atau demensia. Gejala ini menyertai proses menua dan meningkatnya antara 65 sampai 80 tahun. Lebih dari 50%-nya adalah penyakit Alzheimer ya. Jadi sering lupa, mudah lupa. Gejala melemah ingatan jangka pendek, vertigo, kuping berdengung, jari-jari dingin, dan depresi. Penyakit akibat penyempitan ada lagi yaitu claudicatio intermittent, yaitu gejalanya akan pincang berkala seperti disertai nyeri, kejang otot pada paha dan betis. Selain itu adalah penyakit Berger, penyebab radang pada trombus. Sindrom Raynaud, gejala jari, tangan, kaki menjadi biru karena serangan kejang pembuluh darah, dapat akibat dari udara dingin dan emosi. Penggolongan vasodilator pertama adalah penyekat alfa, memperlemah daya vakokonstriksi noradrenalin. Misalnya obatnya prazoin dan buflovimedil dan codergocrin. Beta adrenergik menstimulasi reseptor beta. Contohnya adalah isosuprin. Antagonis kalsium memblokir kalsium di sel otot jantung dan otot polos sehingga menghambat kontraksi. Obatnya misalnya nifedipin, nimodipi, bensiklan, flunitrazepam, sinarizin. Derivat nikotirat mendilatasi pembuluh darah pada kulit, leher, otot, dan lengan. Contohnya nikotinil alkohol, inositol, tocopherol. Obat-obat lainnya adalah ilopros, pentoxiflin, ekstrak ginkgo biloba. Faktor risiko dari penyempitan pembuluh darah adalah pertama adalah merokok ya, lebih mempunyai risiko besar terhadap penyakit ini, diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Efek samping dari obat vasodilator adalah hipotensi ya, dimana tekanan darah sangat turun drastis dengan gejala pusing dan nyeri kepala berdenyut. Takikardia, reflektoris, frekuensi jantung naik akibat aksi balasan dengan gejala debar jantung, perasaan panas pada muka, flushing dan gatal-gatal. Gangguan lambung, usus seperti mual dan muntah. Ini adalah spesialis dari vasodilator.
ada bupromedil, obatnya adalah Loftil, pentoxicillin, netrental, isapsuprin, dufadilan, kadargokrin, hidrogin, tocopherol, nicotinat, ekstrak ginkgo biloba, tebokan. Oke, materi kita hari ini sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.